Kita sekarang lagi ada di Gateway Paster. Kebetulan kita memang mau ngecas dan sepertinya kalau kita cuma tinggal diam doang nggak bakalan efektif waktunya. Jadi saya minta ke istri untuk bikin konten, mau ya? Siap. Jadi biar gampang, karena ini memang akun bareng ya, Sumis Sulis. Sumis itu suami istri. Kalau yang belum tahu, Sulis itu suka listrik. Jadi karena memang kita berdua itu yang punya channel ini. Jadi biar sekarang bisa bareng collab, terus nanti kita bagi peran aja. Istri saya bacain biar kelihatan ada perannya. Jadi kita mau tanya jawab. Kedokteran. Nah, kebetulan karena kita ada video terakhir itu yang saya paksa BYD atau One cari duit, hasilnya super irit, pendapatan jadi nggak tekor. Itu komentarnya juga banyak. Saya mau ngucapin terima kasih dan mungkin ya ada baiknya juga kita bales di video juga karena kalau kita balas per orang atau satu-satu ada juga yang mungkin dia baru bacanya besok atau ada juga yang sebenarnya bisa diperhatiin juga sama yang lainnya. Jadi biar kebagian jawaban saya memang sudah saya jawab, satu persatu saya usahakan jawab. Jadi kalau misalnya belum kejawab, ya minta maaf karena mungkin belum sempat. Tapi saya senang kalau misalnya ada pertanyaan, ada interaksi, jadi saya tambah yakin bahwa video saya itu bermanfaat, berguna, minimal dilihat orang, ditahuin orang, makanya dia bisa kasih komentar. Justru kalau nggak ada komentar, saya malah jangan-jangan nggak ada yang nonton gitu. Jadi ini sebagai bentuk terima kasih saya bahwa video saya udah ditonton oleh berapa mah? 3.877 nih, Padahal baru detik ini. 3 hari yang lalu ya, Ya, sekarang 3 hari yang hari lalu. Jumat, tanggal 2 atau hari kedua tahun 2026. Nah, jadi silahkan saya sambil ngecas karena kebetulan ini pakai AC, jadi waktunya agak lama. Jadi sambil sekali lagi ya, sambil kita tunggu waktunya selesai kita ngonten. Kita Oke, konten. silakan. Oke, ini video awal 2026. Eh, kita mau bahas sedikit masalah pertanyaan-pertanyaan ya, komentar-komentar dari teman-teman semua. Yang pertama nih ya, dari Ridwan Idris ya. Oh, sebelumnya sebelumnya ini dia menjawab pertanyaan dari ada yang nanya nih, di Bandung BYD atau One-nya dapat layanan premium nggak Om? Gitu. Oke, ini udah saya jawab. Jadi memang kalau untuk premium baru sebatas yang 3 baris BYD M6. Saya tanya ke bagian TPI yang ada di Bandung itu baru ada 2 unit yang disewakan untuk driver Grab dan mereka dapat layanan Grab Premium karena menggunakan layanan rentalnya dari Grab dan mereka dapat unitnya tuh M6. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pakai Atto One? Saya nanya ke petugasnya, memang belum dapat Grab Premium, terus dia nanti paling ada Grab elektrik atau apa, saya nggak begitu yakin. Tapi itu dengan ketentuan nanti saya atau drivernya nanti akan ikut pelatihan terlebih dahulu. Jadi hampir sama dengan Grab Car for Women. Kalau dulu ada layanan Grab Car for Women, itu unitnya dicek sama petugasnya, selain juga drivernya akan diseleksi. Jadi kemungkinan hal yang sama yang berlaku juga di Grab Premium. Nanti akan ada updatean kalau misalnya saya ada layanan Grab Premium, amin gitu ya. Saya nanti infokan di video berikutnya gitu. Oke, yang kedua ya, mantap katanya. Aku pernah naik Grab yang pakai BYD juga, senyap dan lumayan nyaman. Kalau dibawa di Gombong ngecasnya di mana Om? Gitu. Jadi gimana nih? Oh ini teman dari kampung karena dia tinggal di Gombong. Jadi Gombong itu ada di Kabupaten Kebumen, buat yang belum tahu, Jawa Tengah. Nah, kalau saya cek di SPKLU ada di My PLN itu PLN Gombong belum ada wall charger atau layanan SPKLU. Titik yang terdekat dengan Gombong itu adalah di Kebumen. Jadi jaraknya itu sekitar 20 kiloan. Andaikan nanti kalau misalnya posisinya 15% di Gombong, kemudian kita mengecas ke Kebumen karena itu titik terdekat SPKLU, itu masih memungkinkan karena untuk 20 kilometer paling cuma 2 kWh ya. Jadi
masih aman untuk diakses juga ke arah sana. Jadi memang ini belum rata untuk daerah-daerah ya, masih di daerah kota besar itu masih nyaman karena banyak titik SPKLU-nya. Tapi itu nanti sejalan dengan waktu pasti saya yakin ada kebijakan lain bahwa PLN nanti akan menyediakan SPKLU karena kita lihat Finfast saja udah kerjasama dengan PT Pos ya. Jadi mereka itu kalau di Bandung yang sejauh saya tahu itu ada charging untuk unitnya Finfast dan itu gratis sampai 2028 Maret kalau nggak salah. Jadi itu nanti pasti hanya kerjasama dengan instansi aja. Jadi saya yakin nanti karena kita tahu PLN itu sumber utama penyedia listrik, mungkin akan ada kebijakan untuk menyediakan SPKLU lebih banyak lagi, lebih marak lagi, lebih luas lagi di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Jawa ini, sejauh pengetahuan saya ya. Oke. Jadi ke kota besarnya ya, di Kebumen itu untuk sementara ini. Kayak yang ketiga ya, Bang, suara audionya kadang besar, kadang kecil, Bang. Kaget, Bang, dan capek juga besar kecil kan suara HP. Iya, jadi Gitu. gini, ini sekedar instruksi atau misalnya disclaimer juga bahwa kita memang baru belajar konten, kita belum bikin konten sebelumnya. Jadi kalau andaikan suaranya ada yang naik turun, saya mau minta maaf dulu karena saya cuma dengar apa yang saya lihat ketika udah selesai rekam. Oh, bisa didengar berarti mungkin bisa didengar orang lain. Tapi memang ternyata kalau saya cek videonya, ada beberapa video karena beda tag, beda pengambilan, suaranya jadi nggak stabil di volume yang sama. Nah, kita akan coba benahi, kita evaluasi. Jadi saya sekarang udah pegang ini. Jadi harapannya memang saya pengen ada feedback dari yang nonton video-video kita. Kalau misalnya ada saran ataupun ada pendapat, silahkan. Kalau misalnya kita bisa penuhi, kita perbaiki ya kita akan coba menjadikan videonya lebih nyaman buat semuanya gitu. Kalau misalnya ada kendala di suara ya, kita akan perbaiki. Terima kasih loh Bang. Bang, siapa yang namanya? Unlit Word. Unlit word. Oke. Okay. Yang berikutnya ya, dia komentarnya cerdas katanya, kata Bakti Halim 2108. Kalau ojol pakai mobil BBM mah makin lama akan makin berat operasionalnya karena tarifnya murah gitu. Betul, saya nulis di situ kerasa banget Om, harus kita yang bisa menyesuaikan pengeluaran kalau operator kasih tarif murah. Jadi benar, kalau kita pakai mobil BBM makin lama akan makin berat operasionalnya karena tarif dari operator akan murah. Jadi kita akan sulit untuk mengharapkan operator akan menaikkan tarifnya. Jadi mereka kalau misalnya kasih tarif hemat, entah di Grab, entah di GoCar, kitanya aja. Karena kalau kita berharap dengan operator, kemungkinan kebijakannya bakalan lama karena kita kan pernah dengar ya ada demo, bukannya malah baik, tetap malah. Jadi kalau kita sulit berharap dengan perubahan dari pihak lain, kita yang harusnya bisa menyesuaikan karena kita bisa ngontrol dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa ngontrol apa yang mereka lakukan. Jadi ya udah kalau misalnya kayak gitu, kita coba perubahan minimal ketika saya menggunakan listrik ini berubah banget gitu pengeluaran atau cost-nya ketika saya beli bensin dengan cuman bayar listrik. Ini sekedar informasi, saya sambil video ini, saya bayar 15.000 untuk berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya cuman beli 6 kWh. Jadi kayak ketengan aja. Minimal di keteng itu bisa 3 kWh. Jadi kalau sambil nunggu penumpang misalnya nih, kita ada SPKLU ya sambil colok. Terus nanti kalau misalnya ada orderan masuk kita cabut lagi juga nggak apa-apa. Karena baterai kita juga udah terbiasa untuk dipasang atau dicolok atau dikasih listrik tegangan yang kira-kira memang berbeda-beda. Atau misalnya cuma sekedar sebentar 5 menit beda dengan yang di rumah yang 8 jam misalnya. Jadi santai aja. Jadi kalau misalnya memang kita bisa sesuaikan, kita sesuaikan. Kalau adaptasi untuk penggunaan SPKLU juga kita harus menyesuaikan. Paling Nanti juga sekitar akan budget terbiasa. berapa? 15.000 gitu ya, Iya, jadi 20.000. kadang-kadang kita kayak punya, di saldo OVO misalnya nih yang pakai Grab, ada yang 15.000 sambil nunggu SPKLU, ada yang kosong, kita colok. Itu juga menikmat banget karena ketika kita nunggu, mesin kita kerja juga untuk ngisi, gitu ya. Ini ada yang lucu nih dari Don't Worry, Be Happy. Bang, kenapa rata-rata GrabCar, GoCar pakai parfum kopi?
mobil Stella plus Stella Kopi adalah penyiksaan jiwa raga. Ini memang bercandaan mungkin ya, Bercandaan. tapi memang saya bilang gini, wah ini lebih nyiksa mana sama Stella Jeruk sama sama Kalia atau misalnya mobil sama Stella Jeruk. Kalau misalnya biasanya kan komplainnya tuh jeruknya tuh terlalu parfumnya tuh terlalu kuat banget gitu. Jadi orang yang nggak suka jeruk itu pasti akan bermasalah. Apalagi dipasangnya berlebihan. Maksudnya ada 3 Stella yang dipasang di depan sama di tengah gitu. Apalagi yang 3 baris ya. Jadi tiap-tiap baris itu dikasih. Jadi memang itu bakalan menyiksa karena terlalu over gitu. Nah, kalau yang parfum kopi saya juga sebenarnya penggemar kopi, saya pernah pakai parfum kopi, saya pakai yang satu di depan, itu juga sebenarnya saya nggak ngerasa, mungkin karena saya penikmat kopi jadi nggak masalah. Tapi kalau kayak gini kan saya jadi tahu ada yang nggak suka kopi juga, jadi Eh, mungkin merasa tersiksa jiwa raga. Jadi ya mungkin ini juga buat masukan. driver yang lain, kalau misalnya ada pewangi yang kira-kira netral ya mungkin bisa Ini dicobain. mumpung kita belum pakai parfum yang Iya, gimana-gimana jadi ya, saya pakai Dahlia sih ini. yang Jadi disemprot paling. ya paling semprot doang. Kalau misalnya ada pewangian yang kadang-kadang ada anak kecil yang dia pakai kaos kaki terus dilepas terus baunya langsung nyebar di ruangan, saya suka semprot aja untuk menghilangkan bau yang terlalu Bau-bau. tajam gitu. Oke, gitu ya. Nah, ada lagi nih, kalau untuk taksal pakai EV harus bisa atur manajemen baterainya, kapan waktu ngecasnya, konsisten untuk taksolnya gitu. Betul, ini informasi juga buat yang lain karena kita ada BMS, Battery Management System, karena kita tahu bahwa ada berapa lagi sisa baterai kita, berapa jarak kilometer lagi yang bisa ditempuh. Jadi kita lebih bijaksana karena kita bisa tahu diri, bisa ngukur, oh ini waktunya kita ngecas, oh ini waktunya kita istirahat sambil cari SPKLU, oh ini ada baiknya kita masih terus. Karena ini, kemarin saya dapat orderan ke Kerawang, Hmm. padahal kita pakai unit baterai yang kalau kita pakai terus-terusan juga baterainya menyusut. Terus saya kasih info ke calon penumpang bahwa saya sisa baterainya tinggal 50%. Jadi kalau untuk unitnya saya bawa ke Kerawang pasti bakalan kerepotan karena jaraknya pun kalau misalnya memang masih bisa ditempuh, kita takut kondisi di tol tiba-tiba macet dan di kondisi itu tiba-tiba boros baterainya. Jadi akan lebih aman kalau saya nggak ngambil. Saya coba koordinasikan dengan penumpang dan untungnya penumpang tahu bahwa saya unitnya memang atowan, ini mobil listrik, jadi nggak bisa kalau misalnya tanpa pertimbangan mempertimbangkan ada baterai tersisa atau enggak. Kalau bensin, gas aja gitu karena Hmm. ketika tinggal 1 bar kita tinggal ke SPBU ngisi, tapi kalau SPKLU itu kan kita belum tahu ya titik-titik mana kalau di tol dan berapa lama. Karena kan konsumen nggak mau nunggu, masa lagi mau perjalanan ke Hmm. Kerawang kita harus ngecas dulu, kayaknya nggak Hmm. efektif Plus juga gitu. minus ya. Ya, Oke. tapi ini bagus juga sih kalau menurut saya pribadi ya, saya lebih suka Hmm. yang di dalam kota dibandingin keluar kota. Karena pertimbangannya kalau keluar kota kadang-kadang pulangnya kosongan. Ketika pulang kosongan, anggap ke Kerawang, saya pulang lagi ke Bandung, itu kan nggak di cover sama Hmm. Grab. Jadi kalau berharap ada driver atau ada penumpang ke Bandung kan spesifik banget ya. Kita cari penumpang aja kadang-kadang nggak yakin ini kok langsung ke Bandung. Itu lebih susah lagi. Jadi kalau pertimbangan buat saya pribadi, saya lebih dalam kota lebih tenang dan saya lebih bersyukur karena ada listrik yang memang itu lebih efektif kalau untuk perjalanan dalam kota. Jadi pinter-pinter ngatur ya Ya, itu buat ngambil orderannya. Oke, kemudian masukkan biaya ganti baterai di tahun kelima katanya. Dari siapa nih? Leo SL88. Masukkan biaya ganti baterai di tahun kelima. Cicil tabung beli baterai. Katanya gitu. Gimana tuh? ya, saya malah lebih mikir gini, karena ini garansi 8 tahun baterainya. Hmm. Jadi kalau untuk 5 tahun, kondisi mobil listrik, mobil bensin, itu pasti nggak akan Ada perubahan ya? seenak pada Hmm. saat awal-awal. Jadi Hmm. malah saya yakin karena kendaraan listrik itu cepet banget perubahannya, saya kok malah lebih positif pikirnya gini, 5 tahun mungkin saya nggak cuman ganti baterai, saya langsung ganti unit aja karena mungkin di 5 tahun ke depan akan ada unit yang besar baterainya, luas jangkauannya, lebih enak karena fiturnya lebih komplit. Jadi kayaknya juga saya nggak lebih takut dengan kondisi baterai yang akan turun, karena saya tinggal tukar aja unitnya, karena kan udah built-in ya, jadi satu dengan baterai. Jadi kalau ketika saya pindah unit, berarti baterainya juga baru lagi. Jadi ya kalau misalnya pemikirannya nanti harus tabung dulu, ini bener banget. Karena apa? Kebetulan kalau kita pakai listrik kita bisa nabung.
komparasinya dengan bensin. Kalau kalau bensin kita nabungnya dikit, tapi kalau listrik kan lebih irit, nabungnya bisa lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita pakai prosedur yang tadi 5 tahun nabung, ya bisa aja karena kemungkinan untuk nabung 5 tahun itu lebih terbuka daripada opsi kita pakai bensin yang nabungnya lebih sedikit gitu. Hmm. Moga bantu bang. Ya nabung mah nabung aja buat apapun ya Ya, nabunglah disarankannya ya. Kayak yang kemudian ini ada yang lucu nih, Yo Grid 6701. Lah, vlogger kasih Mas. Salam kembali ya Mas. Saya tetangga ngecas kemarin di Surapati. Dia ya Pak bingung. Adrian, terima kasih. Kemarin saya nggak tukar-tukaran akun sosmed dengan Pak Adrian. Saya nggak yakin ketika kita ngobrol tuh nanti akan ada update, ada kelanjutan gitu ya. Ketika saya bikin video itu pun saya udah selesai ngobrol sama Pak Adrian. Jadi saya sempat sebut sebut namanya Pak Adrian juga. Mohon maaf Pak kalau saya sebut namanya. Terus kok tiba-tiba malah bisa masuk. Saya agak tercengang karena gini, saya nggak tahu identitasnya Pak Adrian. Pak Adrian kok bisa tahu saya, padahal ini akun baru, baru netes gitu ya. Hmm. Terus saya nggak tahu tuh entah ada algoritma mana kok bisa menghubungkan dengan SPKLU Starbucks Surapati. Saya nggak yakin. Jadi kalau misalnya Pak Adrian kita udah ngobrol nih di komentar, jadi boleh dong Pak cerita kok bisa nemu akun channel saya gitu karena itu lucu banget gitu. Ya nyangka. Nggak nyangka banget gitu bisa ketemu lagi. Terima kasih Pak Adrian. Nanti kalau ke Tangerang, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Saya punya saudara listrik baru nih. Jadi aneh ya namanya Dengan saudara keluarga. listrik. Kita kan suka listrik, kita ada saudara listrik gitu. Kemudian ada Ridwan Idris 8653. Thanks infonya katanya. Etowan jadi nggak diragukan lagi buat on bid. Siap, betul, setuju Bang. Onbit lebih enak pakai Eto One. Pakai listrik ya, Oke. silahkan. Kemudian ada nih yang gas katanya gitu. Ada juga yang Iya, komen mantap lanjutkan, mantap mantap gitu. pas denger gas itu udah kayak gasolin, kayak bensin. Saya langsung bilangnya bercandaan. Nggak pakai gas om, belum ke LPG, jadi masih listrik. Bercanda gitu ya, jadi enak banget. Nah, saya senang banget kalau ada komentar-komentar masuk. Karena gini, di YouTube itu kalau kita pakai YouTube Studio, tuh ada beberapa pilihan untuk balas komentar. Karena mereka itu generate juga kata-kata balasannya di AI. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang sesuai dengan yang saya pikirkan, saya klik aja pilihan yang ada dari AI. Tapi kalau misalnya memang saya bisa custom sendiri, saya nulis sendiri. Jadi kalau memang ini nggak pakai emosi mungkin ya, tapi saya juga kadang-kadang baca aja, saya memang senang gitu, walaupun misalnya ada yang mancing-mancing emosi gitu ya. Karena siapa tahu yang nulis juga nggak pakai emosi juga, asal ketik Hmm. aja. Jadi ketika saya balas pun juga saya santai, saya menghormati semua opini, pendapat, saya juga tinggal balas aja karena ini cara kita untuk berinteraksi di internet ya. Ada yang ngomong kita balas. Ya kalau misalnya nggak sesuai sama hatinya, emosinya ya saya minta maaf. Paling gitu aja. Tapi enak, cool aja gitu. Ngomong-ngomong, balas-balas gitu. Hmm. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Ya, Siap. terus Riau Digital Expert. Terima kasih Kang infonya. Kebetulan saya juga ada rencana mau beli BYD atau One untuk nge-grab. Jangan bilang gara-gara video ini terus pengen nge-grab pakai atuan. Emang iya dipengen. Terus kemudian Hendra Property. Pas banget nih Om, mau ambil buat taksi online juga. Thanks pencerahannya. Ini ya banyak nih yang Semua reply. kayak gitu. Terus nih ada yang lucu lagi nih. Ditabung Mas buat nanti beli eh ditabung Mas buat nanti biaya sering ganti ban, tiba-tiba mogok mesti towing dan kalau lamaan dikit siap-siap baterai trouble dipakai kerja keras. Biaya siap-siap meledak katanya gitu. Gimana tuh? Ya sebenarnya gini ya, ini entah Ini entah banyak saking reaksinya nih. perhatiannya ke kita sampai nanya-nanya spesifik banget baterai trouble. Jadi gini, kekhawatiran memang selalu ada, tapi tidak monopoli mobil listrik ya. Karena saya juga pakai mobil bensin pernah di towing ya, mah. Pernah. Iya, waktu kita ke Cisumdawu. Jadi andaikan itu berlaku kita lebih siap karena kita nggak membedakan ini mobil listrik terus nggak bakalan kena towing. Mobil apapun bisa kena towing, bisa ada trouble. Semuanya bisa kena trouble. Yang jadi perhatian adalah sikap kita ketika kita ketemu sama trouble-nya. Jadi kalau misalnya suatu saat nih tiba-tiba mogok mesti towing, saya tahu mesti hubungin siapa, terus ganti ban saya harus tahu juga ke siapa saya mesti ganti ban. Terus kalau misalnya ada trouble di baterai, saya juga harus tahu ke siapa saya harus menghubungi. Kalau biaya siap-siap meledak,
ya semua juga biaya pasti harus disiapin. Jadi saya senang banget nih kalau ada yang bilang, ya siap-siap meledak nih. Karena emang kita nggak tahu masa depan ya. Tapi yang saya rasakan saat ini, saya lebih irit pakai mobil listrik, dan ini yang saya rasakan. Jadi ketika kita ngomongin masa depan, kadang-kadang kita terlalu Thinking. thinking, itu juga nggak bagus. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelakuin apa yang kita lakukan sekarang, ya kita nikmatin aja gitu. Sekarang masih bisa nabung, masih bisa irit. Jadi ketika suatu saat tiba-tiba ada biaya yang meledak istilahnya, kita udah prepare karena kita udah saving, kita udah nabung dari sekarang. Yang namanya punya kendaraan lah ya, pasti Tuh, ada aja biaya yang harus dikeluarin. Oke, mau dibahas nggak nih? Ada udah. komen-komenan yang lainnya Dan juga? nanti bisa Nggak dibaca salah aja, ya, mungkin jadi dimunculin di screenshot. dimunculin. Ya gitu deh, pokoknya Sip, seru aja ini kemarin. 20 menit loh ternyata bikin konten. Dan Lumayan. udah nambah chargingnya, dan mungkin saya harus siap-siap Jumatan juga. Mm-mm. Sudah saya ini tinggal ganti Makasih baju. lo ya teman-teman Sulis udah gabung sama Jangan kita. lupa subscribe, like, comment. Makasih udah mampir. Ya, dah. Dadah. Assalamualaikum.